Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rian PHRS. Nah, teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya ingin menampilkan satu potongan video yang amat sangat singkat namun amat sangat menyejukkan. Ya, kenapa saya bilang menyejukkan? Karena ini adalah pesan kepada umat Islam khususnya agar tidak ikut-ikutan eh, bukan membahas sebenarnya ya. Sebenarnya lebih ke agar tidak ikut-ikutan untuk rame-rame ikut dalam isu nasab Ba'alawi. Nah, kenapa? Karena amat sangat beresiko. Apabila kita menafikan satu nasab seseorang, apalagi ini bukan seseorang, ini adalah menafikan satu nasab satu kaum, yaitu kaum Ba'alawi yang jumlahnya sangat amat banyak, bisa ratusan ribu atau bahkan jutaan di seluruh dunia, ya. Lalu kita nafikkan nasabnya, dan itu amat sangat berbahaya, sangat amat berbahaya untuk diri kita sendiri. Jadi ketika kita bukan ahli nasab atau tidak punya ilmu tentang nasab, maka akan sangat lebih baik kita untuk berdiam diri. Diam. Nah, kenapa saya ikut berbicara? Karena saya tidak dalam posisi membatalkan nasab seseorang. Justru saya dalam posisi membela dengan menampilkan video-video yang dimana video-video itu berisi tentang pendapat ahli nasab, pendapat ulama yang tidak diragukan lagi keilmuannya, sehingga ini adalah video untuk edukasi, untuk penyeimbang bahkan. Nah, jadi teman-teman bisa saksikan video berikut ini. Sekarang ada rame isu nasab, gak usah ikut-ikut. Gak usah ikut-ikut, nanti hilang sendiri. Ya, kita pelajari yang benar yang seperti apa. Itu resikonya tinggi itu. Awas hati-hati. Manidda'a li ghairi abihi. Siapa yang mengklaim yang tidak menyatu kepada bapak atas keturunannya, wahuwa kufrun. Itu resikonya bisa kafir. Dan siapa yang membatalkan nasab seseorang yang bukan pada tempatnya, hati-hati juga. Ya, maka dia tidak akan mencium bau surga. Hati-hati. Nah, makanya mesti jernih kita melihat sesuatu, nggak semua harus dikomeni, jaga tahan komentar dan sebagainya. Jelas sampai sini? Bagaimana teman-teman? Nah, begitulah kira-kira. Jadi bagi teman-teman yang memang tidak mengetahui ilmu nasab, ya nggak usah ikut-ikutan. Nah, kenapa saya ikut? Bukannya saya mengetahui, bukan. Karena ikut boleh, tapi bukan ikut menafikan nasab seseorang. Gitu loh maksudnya ya. Oke, saya dalam posisi tidak menampilkan nasab seseorang, justru saya menampilkan video-video, sekali lagi saya ulangi, video-video ulama, video-video ahli nasab. Jadi ini hanya penyeimbang saja ketika fitnahan-fitnahan itu tersebar dengan luas, dengan masifnya, lalu tidak ada bantahan yang juga disebarkan, atau jawaban yang juga disebarkan, ini sangat berbahaya teman-teman. Jadi seakan-akan nanti ketika semuanya diam, itu seakan-akan fitnahan-fitnahan mereka adalah suatu kebenaran. Nah, jadi saya dalam rangka itu teman-teman, untuk menjawab fitnahan-fitnahan yang dituduhkan oleh mereka, dan dalam rangka juga agar umat Islam ini akhirnya tidak menjadi terpecah belah, karena nanti ada kelompok yang benci dengan Habib, benci dengan kelompok A, kelompok B, akhirnya terpecah belah. Makanya setiap konten saya adalah mengajak agar teman-teman sadar, nih sadar. Kalaupun teman-teman tidak sadar, tidak mau mengaku nasab Ba'alawi, tidak masalah, asal tidak menghina, mencaci maki para Ba'alawi. Karena nanti para pecintanya, mereka bisa terprovokasi juga atas tindakan-tindakan teman-teman yang provokatif. Nah begitu teman-teman. Jadi bagi yang cinta terhadap Ba'alawi, terhadap Habaib, lanjutkan cinta kalian.
kalian sudah di jalan yang benar, ya. Karena seperti yang kata-kata yang viral bahwa lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Itu saya pikir benar juga. Nah, bagi kalian yang tidak percaya dengan Habib, tidak percaya dengan Ba'alawi, ya sudah, silahkan lanjutkan sikap kalian. Karena konsekuensi tentu akan diterima oleh masing-masing. Tapi jangan tebar fitnah, jangan tebar kebencian, sehingga umat menjadi kacau nantinya. Persatuan dan kesatuan umat Islam nanti akhirnya terpecah belah, sehingga ini akan merugikan Islam itu sendiri. Gitu ya teman-teman ya. Oke, semoga ini bisa mencerahkan teman-teman, dan sekali lagi, jangan pernah terprovokasi atau memprovokasi umat. Gini teman-teman ya, ditunda dulu penutupannya. Jadi kalau teman-teman tidak bisa mempersatukan umat, minimal tidak memecah belah umat. Oke? Saya ulangi, kalau teman-teman tidak bisa mempersatukan umat, minimal jangan memecah belah umat. Bayangkan ketika teman-teman memecah belah umat, menebar kebencian, bayangkan bagaimana perasaan Rasulullah melihat teman-teman. Bagaimana? Tentu, coba deh, teman-teman tanyakan dalam hati teman-teman, misalnya gencar sekali menyerang Bang Alawi, coba, apa motivasi dalam hati teman-teman? Karena nafsu kah? Atau karena memang mau membela kebenaran? Bukan begitu caranya. Bukan begitu. Kebenaran ini sudah nyata. Sebenarnya para habaib itu juga tidak perlu apa ya? Sebenarnya habaib itu tidak perlu diakui. Tidak perlu diakui. Karena apa? Karena ibarat matahari, matahari itu tidak perlu mengakui dirinya atau tidak perlu diakui dirinya itu matahari, namun matahari tetap matahari yang akan menyinari di seluruh penjuru bumi. Dan itu apa ya namanya ya, manfaatnya akan dirasakan oleh seluruh penjuru bumi. Jadi matahari tidak akan berubah jadi bulan ketika teman-teman tidak mengakui itu matahari. Oke, Habib tidak akan menjadi hina ketika teman-teman tidak mengakui itu Habib. Ya, begitu ya. Logikanya begitu ya, teman-teman ya. Jadi, udahlah, sudahi kisru nasab ini karena ini sangat tidak ada manfaatnya, ya. Lagi pula, saya yakin nggak bakal bertahan lama. Isu-isu ini nggak bakal bertahan lama. Cuman kenapa saya berdiri di sini? Karena saya ingin menjadi semutnya Nabi Ibrahim yang mungkin tidak berdampak apapun sumbangsi saya, bukan sumbangsi ya. Ya kayak ginilah. Tapi paling tidak Allah tahu di mana saya berdiri, di mana saya berpihak. Begitu ya teman-teman ya. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.